Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Februari tahun 2026, merupakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Tema permenungan pada hari ini didasarkan bacaan-bacaan suci dari hari Minggu Prapaskah yang pertama dengan tema melewati godaan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mengawali permenungan ini dengan sebuah kisah. Ada transaksi antara seekor kucing dan burung elang. Kucing akan selalu memberi cacing dan Raja Elang memberikan bulunya. Itulah transaksi yang dilakukan antara kucing dan elang. Transaksi sudah terjadi cukup lama. Dan kucing ini selalu memberikan cacing-cacingnya kepada elang. Dan elang sangat menikmatinya. Suatu hari, elang ini menyerahkan bulunya yang kesekian kalinya. Sehingga ia merasakan hari itu ia tidak bisa terbang lagi. Nah, pada saat itulah sang kucing lalu menangkap si elang itu dan memakannya. Nah, saudara, kisah di atas mau menggambarkan bagaimana kita itu sering terpikat dan terikat oleh suatu barang atau oleh hal-hal lain dalam hidup kita. Mungkin barang atau sesuatu itu penting atau bermanfaat pada awalnya. Keterpikatan kita akan barang atau hal-hal lain itu tidak salah. Tetapi dapat mengikat kita dan menjadikan kita tergantung, lalu sulit untuk melepaskan diri sehingga melupakan hal yang pokok dan yang luhur. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, bacaan-bacaan suci mengantar kita, khususnya dari bacaan Injil, kita dihantar bahwa setelah Yesus dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dibawalah oleh Roh ke padang gurun. Di sana ia berpuasa 40 hari 40 malam dalam keadaan lapar dan lelah secara manusiawi. Ia justru berhadapan dengan si pencoba. Nah, peristiwa ini bukan sekedar kisah dramatis masa lalu, tetapi mencerminkan perjalanan iman setiap orang beriman. Nah, kita lihat pencobaan Yesus satu persatu. Pencobaan pertama yaitu mengubah batu menjadi roti. Boleh disimpulkan ini merupakan godaan kenyamanan. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Godaan pertama tampak sederhana dan logis. Yesus lapar. Ia punya kuasa. Mengapa tidak memakai kuasa itu untuk memenuhi dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri? Namun disinilah letak pencobaannya. Iblis tidak menggoda Yesus untuk berbuat jahat secara langsung, melainkan menggeser fokus hidup dari percaya kepada Allah menjadi mengandalkan dirinya sendiri. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, para saudara, dari sini kita belajar bahwa kebutuhan jasmani memang penting.
tetapi bukan yang utama. Dunia modern sering membisikkan bahwa kebahagiaan ada pada kenyamanan, keamanan finansial, dan pemenuhan segala keinginan. Nah, tanpa disadari, iman kita bisa berubah menjadi alat untuk mendukung gaya hidup, bukan menjadi pusat hidup itu sendiri. Lalu pencobaan kedua, yaitu melompat dari hubungan bait Allah. Kalau boleh digambarkan, godaan sensasi dan pamer iman. Nah, dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis malaikat-malaikatnya akan melindungi engkau. Nah, godaan ini lebih halus, tetapi berbahaya. Iblis bahkan mengutip kitab suci. Ia mendorong Yesus untuk membuktikan diri, mempertontonkan kuasa, dan memaksa Allah bertindak. Tetapi Yesus juga menjawab dengan penegasan kitab suci. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, para saudara, pencobaan ini sangat relevan. Kita hidup di zaman ketika iman mudah dijadikan tontonan, dipamerkan, diukur dari tampilan luar, atau digunakan untuk mencari pengakuan. Kadang kita berkata, kalau Tuhan benar-benar mengasihi aku, Ia pasti melakukan apa yang menjadi permohonanku. Kalau doaku tidak dikabulkan, berarti Tuhan tidak peduli. Nah, para saudara, tanpa sadar kita sedang mencobai Tuhan, bukan mempercayainya. Iman sejati tidak menuntut bukti spektakuler. Iman sejati percaya bahwa ketika Allah diam pun kita tetap percaya kepadanya. Lalu pencobaan yang ketiga, kekuasaan dan kemuliaan dunia. Kalau boleh saya simpulkan, godaan jalan pintas. Nah, dikatakan oleh iblis bahwa semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, para saudara, inilah puncak dari pencobaan, yaitu kekuasaan, kemuliaan, dan pengaruh. Iblis menawarkan jalan pintas menuju kejayaan tanpa salib. Yesus menolak dengan tegas, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oleh karena itu, para saudara, kita diajak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali bukan dosa besar, melainkan kompromi kecil, mengorbankan nilai demi hasil, menghalalkan cara demi tujuan baik, atau memilih aman daripada setia. Nah, dari godaan-godaan atau pencobaan Yesus ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak dibangun melalui jalan pintas, melainkan dengan ketaatan, kesetiaan, dan juga pengorbanan. Mari para saudara, kita belajar dari Yesus yang berani melawan godaan demi misi hidup Yesus sendiri. Minggu Prapaskah yang pertama ini kita belajar untuk berpuasa dan berpantang. Mari kita jalankan sampai akhir selama masa Prapaskah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.